Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Hari ini saya kedatangan batu baterai drone yang sudah dimodif di sini. Bisa lihat kalian enggak? Nah, DJI Battery Solution Indonesia. Pokoknya ada perusahaan yang sering memodif batu baterai, dari mulai baterai DJI Spark sampai ke baterai mungkin DJI Phantom 4 ya. Hari ini kita akan unboxing dulu, habis itu kita charge dulu ya, mana tahu biar flight time-nya sempurna atau optimal. Setelah dicas kita tes keluar. Tesnya gimana? Nah, karena latar belakang saya beli ini atas dasar, bukan beli, modif ini atas dasar yang pertama selnya yang udah jelek ya, selnya karena baterai bekas. Yang kedua karena memang pengen mengetes seberapa jauh Spark bisa menjelajah. Waktu itu cuma 700 meter dan saya takut baterai saya habis, jadi ada ketakutan sendiri karena batu baterai. Nah, sekarang sudah dimodif. Flight time aslinya bila kita lihat di Spark websitenya itu, flight time aslinya kalau batu baterai yang sehat atau yang original dari dulu dan perawatan juga bagus, itu sekitar 16 menit, itu pun tanpa angin yang konsisten, no wind atau konsisten. Kalau ada angin berarti bisa saja berkurang dari 16 menit, sekitar ya paling banter, paling kebanyakan baterai DJI Spark sekarang itu 10 menit, 12 menit, 13 menit paling lama. Punya saya itu hanya ada 10, 7 sama 6. Nah, ini yang 6 nih. Saya dimodif yang katanya bisa sampai 17 menit gitu ya. 17 menit. Ya, kita buktikan nanti ya. Sekarang kita unboxing dulu. Iya, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa komen bagi tahu yang kalian yang sudah pernah memodif batu baterai di DBSI. Oke, sama ada gunting di sini. Kita buka dari arah sini. Dan kalau misalkan Anda memodif itu harus sabar. Karena mengapa? Karena banyak sekali orang yang pengen mengupgrade batu baterai DJI Spark-nya menjadi flight time-nya menjadi lama. Simpan dulu itu. Flight time-nya menjadi lama. Ya, karena menurut saya DJI Spark itu sangat worth it, masih sangat worth it. Hasil video juga bagus, hasil naik video bagus, low light juga agak lumayan. Hanya saja itu batu baterainya jadi masalah. Batu baterainya hanya sebentar, baru take off, belum dapat footage udah harus ke bawah. Itu seperti itu. Nah, makanya untung ada DBSI ini, DJI Battery Solution Indonesia. Nah, seperti ini. Belum kelihatan batu baterainya. Ya, kalau kalian tahu batu baterainya sama seperti baterai Spark ya. Ya enggak. Kalau berbeda nanti susah ketika terbang. Nah, ini dia. Nih, baterainya rata kan ya. Nah, tidak ada kembung sama sekali. Nah, ini tuh udah dimodif. Apa yang dimodif tuh, lihat, ada seperti bongkaran di sini. Nah, jadi kalian memodif batu baterai itu dibongkar, diganti sel dalamnya. Coba kita cek ada berapa baterai, ada berapa indikator. Udah hampir penuh ya, berarti nanti kita singgah
ngecas beberapa menit lagi. Nah, memang agak kurang rapi yang menurut saya nih. Ada beberapa yang ini agak terkelupas. Saya nggak tahu ini bakal aman atau enggak ya. Nah, soalnya ini juga nih yang saya rasakan sih nggak tahu ya. Takutnya misalnya lepas, tapi enggak sih. Ini terlihat ada bekas apa namanya, lem Koreaan sini. Nah, tapi lah itu ya resikonya modifikasi, tidak akan serapih batu baterai asli, karena membuka ini tuh susahnya minta ampun. Saya juga nggak bisa nih buka-buka mah. Insya Allah aman sih ya. Soalnya ini di lem nih, ini di lem semuanya, hanya saja nih terkelupas sedikit ya. Mudah-mudahan aman, karena yang penting jangan terbentur, aman. Kalau dipakai landing aman gak ini? Aman tuh, kuat. Aduh ya, kuat lah. Kuncian masih aman, tinggal dites. Oke guys, hari ini kita akan ngetes si Ace-Pak ini. Mohon maaf kalau misalkan apa namanya agak burem, karena saya nggak punya kameramen dan autofokusnya belum ada autofokus, jadilah gini seadanya. Oke, saya prepare dulu. Coba saya lihatkan dulu nih ke bawah. Kita prepare dulu. Ada dikit lagi. Kita rekam layarnya. Sudah? Nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Target ke perumahan sana ya, itu saya liatin. Bisa dibuka. Oke, connect. Saya pakai aplikasi aslinya aja deh. Oke lagi, oke mulu. Wi-Fi aman. Baterai 100, voltase aman. Nampaknya ada kompasnya error guys. Saya harus calibrate dulu. Oke, di sini ternyata aman. Kita sudah dapat. The home point has been updated. Please check it on the map. Kita take off. Mana? Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ke arah sana. Kita pakai kecepatan normal saja ya. Oke. Kalau kalian bisa lihat turunnya saya nggak tahu di mana.
Ini menjelang maghrib ya, jadi wajar aja kalau misalkan agak gelap. Tapi saya pakai auto kok. Ntar dulu, Return to Home apakah sudah di 70? Oke, sudah 70. Kita lanjut dulu. Pakai sport ya. Nampaknya bergetar, saya takut. Jadi saya pakai mode biasa saja. 400 meter. Sinyal udah ngelag kok. 500 meter. 500 meter guys. Saya nggak tahu helikopternya di mana. Oke, dah padam hurung. Sanggup 700 meter. Ini di kondisi angin wifi apa namanya, di kondisi perkotaan ya guys ya. Saya nggak tahu dia di mana. 800 meter masih maju, baterai masih aman. Maaf gelap. Oke, No sudah no signal. signal, Return to Home di 900. Saya agak kaget, drone-nya gak tahu kemana. Dari Return to Home. No signal. Return to Home pilot. Saya nggak tahu harus gimana guys. Baterainya kita agak maju ya.
Oke, kesimpulannya mana? Drone dengan baterai modifan dari DBSI itu flight time-nya sekitar 20 menit. Saya tuh tadi terbang sekitar 11 menit dan sisa di remaining baterai tinggal 15 menit. Tapi nggak tahu ya, mungkin parah-parahnya mah sekitar 10 menit, pahit-pahitnya maksudnya. Pahit-pahit sekitar ya 10 menit. Cuma tadi itu ada beberapa kendala. Hanya tembus sampai 950 meteran saja, nggak nyampe 1 kilo. Tapi itu udah lumayan, udah mau nyampe 1 kilo karena lokasi di sini pasti banyak wifi, banyak gangguan atau interference dari mana-mana, sehingga ya wajar saja kalau misalkan ketika udah 800 meter signal tuh udah lag di videonya tuh putus nyambung, nggak putus sih, cuma agak nge-freeze, nyambung lagi seperti itu. Ada ini enggak, ada worry atau ketakutan sendiri kalau untuk baterai itu? Nggak ada sih ya. Kalau 900 meter udah masih aman. Hanya saja saya masih ada ketakutan, takut ini, maaf, kalau sentuh, takut ininya lepas nih. Nah, kalau bisa lihat, saya nggak bisa masang baterainya terlalu dalam karena di sini sudah mentok nih. Ini masih ada apa namanya, celah seperti ini. Jadi tadi teh saya pakai selasi ban, takutnya jatuh di tengah penerbangan. Terus kalau misalkan pakai pengunci yang biasa di sini, itu tuh dia ketekan apa? Ini tuh kalau ketekan dia agak hidup. Mana sih? Pokoknya ketika pakai pengunci dia itu tiba-tiba hidup, dan itu takut ketika klik 2 kali gitu ya sama kunciannya malah cut off ya. Makanya saya pakai selasi ban aja di sebelah sini, jangan sampai nutupin apa namanya ini teh, sirkulasi udara, sampai nutupin sirkulasi udara gitu. Terus terbang juga nggak berani pakai sport karena agak berguncang, agak bergetar, takutnya si baterainya lepas gitu. Karena kayaknya baru 1 hari baterai saya coba belum menghasilkan lah ya, belum menghasilkan. Itu sih menurut saya. Paling sisanya kalau misalkan ini rapih mah lebih bagus. Ini rapih lebih bagus, jadi lebih safety lagi, lebih pede lagi gitu ya. Bisa pakai kuncian baterai, bisa tanpa harus pakai selasi ban atau strap gitu ya. Karena kalau pakai strap dia tuh malah nutup sirkulasi udara sebelah sini malah nutup sirkulasi udara yang nantinya berpengaruh ke motherboardnya dan bisa overheat, hilang transmisi video. Katanya sih bikin buta ya. Maksudnya ketika kita terbang signal masih nyambung, hanya saja kita nggak bisa tahu drone itu ada di mana, nggak bisa lihat suasana drone, suasana ketika drone terbang seperti apa. Makanya itu saya nggak pakai strap, saya pakainya selasi ban saja deh, biar nggak menutupi sirkulasi udara. Itu. Terus pengaruh yang kedua nih, kenapa terbangnya nggak nyampe 1 kilo banget ya, padahal udah pakai booster gitu ya, booster antena. Pengaruh yang kedua, saya terbang ke arah gunung, jadi terbang ke arah dataran tinggi
yang mana dataran tingginya tuh banyak rumah. Sedangkan artinya gini, rumah saya agak rendah, rumah saya segini nih, misalkan rumah saya segini, arah terbang saya rumahnya segini, jadi wajar saja signalnya kehalang ya. Ya begitulah wifi ya, agak apa namanya, nggak ribet sih, cuma ya perlu perkiraan matang biar terbangnya mulus. Karena ini dataran saya, terus dataran ini yang saya terbangkan segini, itu tuh mempengaruhi signalnya, mempengaruhi kecakupan signal wifi-nya. Itu kan pakai wifi. Kalau nggak pakai wifi mungkin bisa, tapi nggak tahu juga, katanya yang nggak boleh ada penghalang ya, nggak boleh ada penghalang, tembok rumah, pohon, itu nggak apa aja ya. Kalau misalkan mau nyari aman terbangnya, maksudnya yang serius-serius footage-nya, ini udah worth it ya, udah worth it, udah pede lah kalau mau nerbang tuh, nyari footage dulu, habis itu baru shoot, nggak harus rusuh-rusuh, belum persiapan nyari footage langsung shoot, yang akhirnya kerusuh dan kurang puas hasilnya tuh. Makanya, tapi kalau untuk main jauh-jauhan ya, bukan ini drone-nya, kalau main jauh-jauhan ada drone lainnya lagi yang long range ya. Kalau kalian tahu pasti long range. Biasanya DJI enggak, biasanya drone racing ada yang ada long range, itu baru kalau mau jauh-jauhan. Ini mah saya hanya ngecek berapa jangkauan realnya yang saya punya, karena kan saya pakai ini udah saya pakai pengunci baterai. Kadang-kadang kalau baterainya yang cukup, sisanya aman lah. Terima kasih DBSI, batu baterainya mantap, up to 20 menit, mencapai 20 menit ya, walaupun titik amannya sekitar 18 menitan lah, 18 menitan, tapi itu udah sangat cukup gitu ya bagi yang sering menerbangkan Spark yang durasinya hanya 13 menit, 10 menit. Kerasa banget ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang ya, dan nggak sempat kembung. Ini saya juga menyisakan 2/2, sekitar 60% baterainya. Masih banyak, karena kemalaman saja tadi tuh. Kenapa harusnya ngetesnya maghrib? Karena nggak ada waktu lain, besok takutnya ada acara atau nggak keburu atau gimana lah. Cuma tadi tuh lagi semangat aja, jadi langsung shoot aja jam 6 kurang, pas mau prepare juga udah ada, jadi ya gelap, sehingga buru-buru pulang begitu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Coba teman-teman yang punya baterai dari DBSI di-share dong pengalamannya kayak gimana di komentar. Oke, saya Rifki, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.